Selain kebahagiaan, kepuasan hati adalah hal yang ingin kita miliki sebagai manusia. Dan kali ini bersama dengan narasumber Ibu Ety Rahmawati, kita akan sama-sama memperbincangkan bagaimana caranya untuk mendapat kepuasan dalam hidup. Tentunya dalam program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Selamat datang Bu Ety, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Kita. Dan ini juga kita bertemu lagi ya sebagai host dan narasumber. Dan kali ini topiknya Bu Ety, kita akan bicara tentang kepuasan hati ya, masalah hati nih. Nah pertama-tama mungkin kita harus jelas dulu nih ya, yang dimaksud dengan kepuasan hati itu seperti apa dan apakah ada bedanya nih dengan kebahagiaan Bu? Iya, kalau dibilang biasanya kan sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Antara puas dengan bahagia gitu. Ya, kalau kita lihat bahwa kepuasan hati itu memang itu berhubungan dengan keinginan dan harapan ya. Ketika keinginan dan harapan itu tercapai, kita merasa puas. Contohnya misalnya kalau kita ingin sekali makan empek-empek gitu ya. Kan kalau di daerah kita sini kan agak susah mencarinya ya. Yang rasanya yang benar-benar enak gitu ya. Kemudian ketika kita ketemu, kita makannya ya dipuas-puasin lah. Begitu selesai gitu pasti puas aku ya sudah makan dengan enak. Nah itu memang berhubungan dengan keinginan dan harapannya itu, kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi. Tapi kalau dibandingkan dengan kebahagiaan itu lebih kepada kebahagiaan itu lebih kepada kondisi emosi ya. Dan biasanya memang antara kepuasan dengan kebahagiaan bisa berjalan bersama-sama. Tapi bisa juga enggak. Belum tentu orang yang bahagia merasa puas. Orang yang misalnya orang yang miskin, yang misalnya dia yang susah sekali mencari makan, dalam ekonominya yang lemah, tapi dia bisa bahagia. Tapi belum tentu dia puas karena dia harus kerja keras, keinginannya nggak tercapai gitu ya, nggak setiap keinginannya itu bisa terpenuhi itu, tapi dia merasa bahagia. Sebaliknya juga demikian, orang yang bahagia belum tentu dia puas gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin dia merasa nggak puas gitu, tapi terbalik dengan tadi ya, mungkin ya kebaliknya. Jadi kalau orang puas belum tentu dia bahagia gitu ya. Jadi memang agak berkaitan begitu. Cuma mungkin dan tipis sekali sih ya, tipis sekali ya. Cuma kalau kepuasan tuh berhubungan untuk sesuatu yang mau kita capai gitu ya. Mungkin kalau bahagia kan lebih bisa kepada emosi kepada karakter, situasi, lebih ke hati ya justruannya. Hati ya, keadaan hati. Oke, nah Bu Ety, ada yang mengatakan nih ya, kalau di zaman sekarang itu makin sulit untuk kita bisa mendapatkan kepuasan hati. Salah satunya mungkin karena kita selalu ditunjukkan oleh kesuksesan orang lain dan lain-lain. Nah, kira-kira hal apa sih yang membuat kepuasan hati itu makin menantang untuk kita raih di waktu-waktu sekarang? Iya, kalau bicara soal sekarang, memang itu kan kesuksesan orang lain tadi, yang sekarang sudah media sosial macam-macam ya. Munculnya di TikTok, di Instagram, Facebook, di status-status, apalagi di status yang kita kenal, teman kita misalnya. Padahal kadang-kadang kan apa yang tampil itu kan belum tentu ya sebuah keberhasilan yang benar-benar berhasil. Hanya karena konten, bisa jadi karena gitu ya, dia mau atau dia tunjukkan. Nah, seringkali yang waktu-waktu sekarang ini karena keadaan media sosial itu membuat orang lebih dia jadi tidak seperti mau meraih sesuatu dari dirinya sendiri, tapi mencontoh kepada saya pengen kayak dia karena lihat ya, karena ini menarik. Saya juga ikut mau meraih. Nah itu yang membuat sebenarnya ketika dia raih belum tentu dia merasa puas gitu ya, karena ternyata apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Jadi itu yang membuat sebenarnya kepuasan tidak bisa teraih, karena dia lebih banyak melihat ke orang lain,
meniru ya, meniru kesuksesan orang lain. Padahal kalau kita lihat belum tentu sih kesuksesan atau keberhasilan orang lain itu memang seperti itu gitu ya. Nah itu yang seringkali membuat kita sulit untuk meraih, karena itu tadi, karena kita sebenarnya bukan keinginan kita sendiri, tapi karena mengikuti orang lain. Karena waktu-waktu sekarang ini sih, karena kebanyakan sosial media yang menampilkan hal-hal selalu melihat begitu ya kehidupan orang lain itu seperti apa gitu. Lah itu yang membuat kadang sulit untuk meraihnya, karena memang bukan dari, akhirnya berjuangnya kan juga nggak sepenuh hati untuk meraih itu ya, jadi nggak puas lah dia akhirnya. Meskipun mungkin berhasil, tetapi belum tentu itu membuat dia puas, karena itu tidak dari dirinya sendiri gitu. Dan mungkin juga kecenderungan untuk membanding-bandingkan juga bisa berpengaruh juga ya. Itu yang harus dihentikan ya, kalau kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kita lihat orang lain, orang lain seperti ini, saya harus seperti dia atau melebihi dia, bahkan kan gitu ya. Jadi kompetisi terus. Bukan cuman ini, akhirnya nggak fokus gitu untuk meraih apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, karena lebih fokus itu tadi menyaingi orang lain supaya lebih baik, supaya seperti dan bahkan lebih gitu. Itu yang sulit meraih dan meraih kepuasan hati itu yang sebenarnya ya. Jadi sulit karena banyak godaan, karena mungkin juga akhirnya jadi gampang ikut ke sana kemari gitu ya. Itu makanya. Dan kita masih bahas nih ya Bu, soal keadaan yang tidak puas. Jadi tanda-tanda apa sih yang ada di seseorang kalau dia itu mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya gitu? Iya, memang kalau kita lihat, kita bertemu dengan orang dan kemudian kita menilai kayaknya orang ini nggak puas, itu bisa dilihat kalau dia ketika dia bercerita, mungkin yang diceritakan itu hanya kesulitannya saja gitu. Itu menunjukkan bahwa dia merasa seperti dia itu orang paling menderita di dunia. Gitu ya. Itu artinya dia nggak pernah puas dengan hidupnya kan. Akhirnya kalau orang menunjukkan saya itu mengalaminya sepertinya dia benar-benar itu paling menderita gitu. Di antara semuanya. Semua orang ini saya paling menderita. Kemudian orang yang sering kali bersungut-sungut aja ya. Mungkin dia sudah memiliki lebih dari temannya, tapi dia tetap aja merasa kurang ini. Mungkin karena yang dilihat temannya yang lain yang lebih lagi. Nah, itu tanda-tanda orang yang memang nggak puas dengan hidupnya, karena nggak bisa melihat bagaimana sebenarnya hidupnya itu lebih baik dari orang lain misalnya ya. Kalau kita kan mesti harus melihat dari orang lain itu bukan cuman keberhasilan, apalagi kalau keberhasilan orang lain membuat kita jadi patah semangat gitu. Jadi ya itu tadi nggak puas dengan hidup kita akhirnya. Nah, lebih baik kan kita melihat yang lebih di bawah kita mungkin misalnya gitu. Jadi kita bisa merasa berarti saya sudah puas dengan ini. Tapi memang itu dari hati sih sebenarnya ya. Bukan urusan membandingkan dengan orang lain sih sebenarnya, tapi harusnya itu dari hati kita. Ketika kita merasa ini cukup, berarti saya puas dengan ini. Dalam cukup misalnya, cukupnya itu penting ya. Jadi misalnya kalau dalam suatu pekerjaan misalnya ya, kita ingin mencapai sesuatu yang ini saya mau sampai di sini. Begitu kita raih itu, kita harus merasa betul saya sudah. Kalau mungkin kita ingin lebih lagi, kita ya berusaha kembali untuk lebih dari itu. Nah itu kalau dalam satu pekerjaan mungkin nggak masalah ya. Jadi misalnya kalau kita pengen punya resto misalnya ini bisnis besar ya ini. Ya, kemudian kita sudah punya lah, mungkin hanya resto di rumah gitu atau ya kecil-kecilan gitu. Ya kita nikmati itulah terlebih dahulu. Jadi berusaha dengan langkah kecil ini kita konsisten terus, kemudian baru kita meraih berikutnya. Itu kan menunjukkan orang yang puas. Tapi kalau orang yang nggak puas ya itu tadi,
bersungut-sungut terus, kemudian mengeluhnya lebih banyak, kemudian merasa diri paling menderita di dunia gitu, seperti nggak ada orang lain yang menderita gitu ya. Mungkin malah jadi tertutup sama berkat-berkat yang sudah diterima, mungkin sebenarnya ada, tapi akhirnya karena berfokus ke itu ya, pengeluhannya itu mengeluhnya itu yang banyak. Iya, yang orang kelihatan nih, wah ini sepertinya tidak puas dalam hidup. Nah, sekarang kita berlanjut. Nah, bagaimana nih caranya atau hal-hal mendasar apa yang harus kita punya supaya kita bisa tuh meraih kepuasan dalam segala keadaan itu? Ya, memang yang paling penting kita bisa merasa puas kalau kita bisa bersyukur. Jadi yang paling mendasar itu kita bisa bersyukur gitu loh ya. Ketika kita memiliki apapun, sekecil apapun, kalau kita bersyukur pasti kita puas gitu. Jadi itu paling mendasar, bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan. Nah, itu kan jadi kita benar-benar, wah Tuhan kasih memang ini, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Itu poin yang paling penting itu bersyukur, merasa cukup, bersyukur itu tadi ya. Bersyukur dan merasa cukup gitu dengan dalam skala keadaan tadi ya. Meskipun kecil, meskipun apa ya yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, tapi kita kalau bersyukur kita akan merasa puas gitu loh. Saya puas dengan apa yang saya miliki gitu. Jadi hidup ini kan jadi lebih bermakna begitu mungkin ya, Bu ya. Makna ya. Malah jadi lebih bahagia. Iya, lebih lah itu tadi mengarah kepada bahagia akhirnya ya. Iya betul. Dan ini dalam hal apapun ya Bu ya, tidak hanya untuk misalnya karir, tapi dalam relasi juga bisa ya. Dalam segala hal ya, mencukupkan bersyukur dan kalau bicara soal relasi, kalau kita punya teman satu saja itu sudah sesuatu yang luar biasa, yang mengerti kita, yang ini. Apalagi kita punya teman sebanyak mungkin gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh circle-nya itu kalau yang baik ya kita bisa buat ya. Ada hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun lah, dalam keadaan kita, dalam keluarga, dalam apapun kita bisa bersyukur. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan dan memuaskan hati kita sendiri. Jadi begitu kita bersyukur, kita mencukupkan diri, kita tahu bahwa ini Tuhan berikan untuk saya, dan jangan melihat orang lainnya. Jangan, Tuhan itu memberikan kita kan masing-masing satu porsinya masing-masing gitu loh ya. Jadi gak usah melihat pada orang lain, kok dia seperti ini ya, kok dia seperti ini. Enggak. Itu gak akan fokus pada diri sendiri, akhirnya fokus pada orang lain. Ya, Bu Eti, karena kepuasan hati ini juga menyangkut kehidupan spiritual kita ya. Dan ada juga kita ingat ungkapan bahwa kepuasan hati itu hanya kita bisa raih di dalam Tuhan. Nah, itu gimana itu penjelasannya itu? Ya, memang benar. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa hal mendasarnya itu kan kita bersyukur. Kita bersyukurnya kepada siapa? Kalau kepada Tuhan. Karena kita diberikan, yang memberikan kepada kita itu kan Tuhan ya. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu penting. Kita belajar dari Rasul Paulus ya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 itu dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang kita miliki, semuanya itu dalam kendali Tuhan. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap setiap kehidupan kita, sehingga kita merasa puas. Kita nggak akan bisa bersyukur kalau kita nggak benar-benar dekat sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan, sekecil apapun yang Tuhan berikan, kita bisa bersyukur kalau kita benar-benar tahu banget gitu ya. Seperti kita dengan orang tua kita yang tahu banget, oh Tuhan, orang tua mengasihi saya. Nah, itu seperti kita dengan Tuhan kan gitu ya. Jadi memang sangat-sangat penting secara spiritual kita benar-benar melekat erat dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk bersyukur dan mencukupkan diri tadi. Jadi begitu kita bersyukur, mencukupkan diri, kita akan merasa puas bahwa Tuhan ambil alih kehidupan saya gitu ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi situasi apapun,
keinginan kita, kemudian apa tadi impian kita, harapan kita itu yang mau diraih semua. Iya, yang mau kita raih itu akan bisa terwujud kalau kita Tuhan kita libatkan di dalamnya. Jadi apapun keadaannya pasti Tuhan akan menolong. Nah, itu sangat penting sehingga kita merasa benar-benar hidup dalam kepuasan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan, bukan cuma puas diri sendiri, gitu tapi kita hidup dalam kepuasan di dalam Tuhan. Jadi memang sangat penting hidup kita melekat erat dengan Tuhan supaya benar-benar kepuasan yang kita miliki itu benar-benar kepuasan yang sejati gitu ya. Ya, wah itu dia yang diingini itu ya, kalau kita bisa dapat kepuasan yang sejati itu. Nah, Bu Eti, kita sampai di kesimpulan ini ya, mungkin bisa dipertegas lagi. Jadi untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup, dalam segala apapun, yang terpenting nih apa nih supaya bisa menguatkan? Yang paling penting adalah kita dekat erat dengan Tuhan, kemudian kita bersyukur selalu kepada Tuhan dan berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita cukupkan diri kita dengan itu untuk meraih kepuasan dalam hidup kita dalam Tuhan. Walaupun di tengah kesulitan di zaman sekarang tapi semuanya tidak mustahil selama kita hidup di dalam Tuhan. Baik, terima kasih untuk Sobat Askara untuk kebersamaannya dalam program Bincang Kita, dan kita ketemu lagi di Bincang Kita selanjutnya. Tuhan memberkati.